kembali lagi bersama saya Bidal. Oke, di video kali ini saya akan melakukan vlog atau bertanya-tanya mengenai pasar modal, yaitu tentang analisis fundamental. Bagaimana keseruannya? Oke, langsung aja saya. Oh, Mas Ahmad, mahasiswa fakultas ekonomi. Boleh tanya-tanya sedikit nggak, Mas? Ya, boleh. Tahu investasi saham nggak, Mas? Ya, tahu sih. Kalau analisis fundamental dan cara analisisnya tahu nggak, Mas Ahmad? Kurang tahu. Kurang tahu. Mau tahu nggak? Boleh. Oke. Apa sih analisis fundamental itu? Ya, apa sih analisis fundamental itu? Analisis fundamental adalah suatu teknik analisis yang biasanya digunakan oleh para investor untuk membantu mereka dalam membuat keputusan jual beli saham. Nah, analisis fundamental ini biasanya digunakan untuk mempelajari hal-hal dasar atau fundamental yang ada dalam kondisi perusahaan, baik itu secara kuantitatif atau secara keuangan, ataupun secara kualitatif. Nah, untuk menganalisis fundamental biasanya itu digunakan metode top-down approach. Metode top-down approach itu biasanya ada 3 hal yang perlu dianalisis. Yang pertama yaitu analisis sektor makroekonomi, analisis sektor industri atau sektoral, dan yang terakhir yaitu analisis mikro. Nah, udah tahu kan apa itu analisis fundamental? Yuk lanjut videonya. Lanjut ya, kita sekarang ke atas. Barangkali ada orang di sana. Ayo ikuti saya. Oh, saya mahasiswa fakultas ekonomi. Mau tanya-tanya sedikit boleh nggak? Mas Zed pernah investasi saham nggak? Pernah. Pernah melakukan analisis fundamental nggak? Pernah. Pernah. Tahu nggak kenapa sih perlu analisis fundamental dan bagaimana sih cara analisis fundamental dengan metode top-down approach? Sedikit tahu sih. Sedikit tahu. Mau lebih tahu nggak? Oke, langsung aja. Kenapa sih investor itu perlu melakukan analisis fundamental? Karena kalau kita mau investasi, jangan sampai kita salah membeli saham, ataupun kita membeli saham yang tidak kita kenali dan kita tidak ketahui perkiraan nilainya. Tujuannya adalah untuk memperkecil resiko yang bisa ditimbulkan. Metode apa yang digunakan dalam analisis fundamental? Dalam analisis fundamental ini, kita menggunakan metode top-down approach. Pertama, kita menganalisis ekonomi secara makro, dilihat dari tingkat suku bunga, pertumbuhan ekonomi, ataupun karena faktor kestabilan politik. Dan yang kedua, kita menganalisis dari sektor industri suatu perusahaan. Biasanya, semakin tumbuh pesat suatu industri, maka nilai saham itu pun akan semakin tinggi pun. Gimana guys, udah mulai paham kan? Yuk, simak video kelanjutannya. Mahasiswa fakultas ekonomi. Ya. Mau tanya-tanya sedikit boleh nggak? Tahu investasi saham nggak? Iya tahu. Tahu itu nggak analisis fundamental secara kuantitatif maupun kualitatif? Belum pernah, Mas. Belum tahu. Pengen tahu nggak? Iya. Pengen kan? Apa saja yang perlu diperhatikan untuk melakukan analisis fundamental secara kuantitatif ataupun secara kualitatif? Pertama, analisis fundamental dengan metode kuantitatif. Jadi dalam top-down approach itu ada yang dinamakan dengan analisis fundamental perusahaan. Nah, di mana analisis fundamental perusahaan ini kita itu menganalisis apakah perusahaan itu mempunyai manajemen yang baik atau tidak, yang solid atau tidak. Nah, selanjutnya itu kita juga menganalisis bagaimana kondisi keuangan perusahaan tersebut. Dan yang terakhir itu, kita juga harus mengetahui apakah manajemen dalam perusahaan itu dikelola oleh orang yang benar-benar jujur dan beretika atau tidak. Nah, semakin baik fundamental dalam perusahaan itu, maka dapat dipastikan bahwa harga saham perusahaan itu pasti akan baik. Seperti itu. Bagaimana sih penghitungan ROE, dividend yield, dan DER dalam analisis fundamental? ROE yaitu return of equity, di mana kita akan membandingkan antara laba bersih perusahaan dengan
kekayaan bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, yang kedua itu ada dividend yield, yaitu seberapa besar pembagian dividen yang dibagikan oleh perusahaan terhadap harga saham di pasar. Nah, yang terakhir ada DER, yaitu debt to equity ratio, di mana nanti kita adalah membandingkan antara rasio jumlah hutang dan kewajiban dimiliki oleh perusahaan dengan modal bersih perusahaan. Nah, apabila nilai DER itu lebih daripada 1, maka perusahaan mempunyai hutang yang lebih rendah daripada modal yang dimilikinya. Nah, begitupun sebaliknya. Jadi kita harus memilih perusahaan yang memiliki nilai DER yang lebih daripada 1. Ada juga cara lain dong guys untuk melakukan analisis fundamental dengan menggunakan rasio keuangan. Untuk menilai suatu saham bisa juga dilihat dengan rasio keuangan dari perusahaan tersebut. Di antaranya ada dari EPS, PER, dan PBV. EPS sendiri adalah laba bersih per lembar saham. Nah, untuk menghitung EPS bisa dengan membandingkan antara laba bersih perusahaan dengan jumlah lembar saham. Biasanya investor akan memilih tren EPS yang positif karena tren ini menunjukkan bahwa perusahaan juga mengalami pertumbuhan yang positif sehingga kemungkinan besar perusahaan mengalami kenaikan penjualan dan laba. Dan yang kedua ada PER atau Price to Earning Ratio. PER sendiri yaitu rasio yang menggambarkan keuntungan suatu perusahaan dibandingkan dengan harga sahamnya. Untuk menghitung PER sendiri bisa dengan membandingkan antara harga saham dengan EPS. Nah, yang ketiga yaitu ada PBV atau Price to Book Value. Price to Book Value yaitu rasio yang menggambarkan seberapa besar pasar menilai suatu perusahaan dibandingkan dengan kekayaan bersihnya. Untuk menghitung PBV yaitu dengan membandingkan antara harga saham dengan book value-nya dari perusahaan tersebut. Kedua, analisis fundamental dengan metode kualitatif. Jadi untuk analisis fundamental yang non keuangan, kita dapat mencari tahu mengenai manajemen perusahaan, kemampuan persaingan diri perusahaan, kemudian kita dapat mencari tahu bagaimana perusahaan tersebut mendapatkan labanya dan bagaimana model bisnis dari perusahaan tersebut.